Erin Hevelin bertumbuh di Tennessee. Dia memiliki bakat menjinakkan kuda liar yang tidak bisa dijinakkan oleh orang lain. Dia memang sangat mencintai segala hal tentang kuda. Hampir setiap hari, Erin datang ke istal kuda untuk menyapa kuda kesayangannya. Di sanalah pertama kali Erin berkenalan dengan calon suaminya, John Corwin. Hari itu, John kebetulan sedang datang ke istal untuk memeriksa kuda sepupunya. Saat itu, keduanya masih duduk di bangku SD. Persahabatan mereka terus terjalin hingga akhirnya John Corwin yang berusia setahun lebih tua meminta izin kepada orang tua Erin untuk memacari putri mereka. Setelah keduanya lulus SMA, John Corwin mendaftarkan diri menjadi marinir. Ketika dia diterima pada tahun 2012, John Corwin melamar Erin menjadi istrinya. Dia ingin Erin nanti mengikutinya kemanapun dia akan ditugaskan. Meski saat itu John dan Erin terbilang masih sangat muda, kedua orang tua mereka tidak terlalu keberatan. Orang tua Erin sudah mengenal John cukup lama, dan pria itu dinilai baik. John Corwin pendiam dan sopan. Akhirnya pada November tahun 2012, Erin dan John Corwin mengikat janji suci. Hari itu, Erin resmi menjadi Nyonya Corwin. Masa depan mereka tampaknya akan berakhir bahagia. Kira-kira setahun setelah resmi menikah, John Corwin dipindah tugaskan ke 29 Palms, California, sebuah pangkalan marinir tempat pelatihan. Pada September tahun 2013, Erin dan John Corwin pindah ke sana. Pasangan pengantin muda itu tinggal di apartemen khusus marinir. Ketika pertama kali tiba, Erin Corwin yang belum genap 20 tampak masih malu-malu. Beruntungnya keluarga muda Corwin langsung akrab dengan tetangga di sebelah apartemen mereka. Apartemen itu ditinggali oleh pasangan suami istri Chris dan Nicole bersama putri kecil mereka, Liberty. Saat suami-suami mereka sedang bertugas, Erin dan Nicole seringkali menghabiskan waktu bersama, memasak cemilan atau bergosip di apartemen masing-masing. Dan ketika para suami sedang tidak berdinas, mereka mengadakan barbekyuan atau menonton film bersama di apartemen salah satu dari mereka. Persahabatan kedua keluarga marinir itu tampak sangat akrab dan berjalan harmonis. Tetapi sayangnya baru beberapa bulan pindah ke California, keluarga Corwin tertimpa kedukaan. Erin Corwin mengalami keguguran dan kejadian itu membuatnya merasa hidupnya hancur. Seringkali Erin merasa tertekan dan menyendiri. Dia juga mengalami depresi akibat kehilangan kandungannya. Sedangkan suaminya, John Corwin, masih berusia muda dan tidak tahu cara menghibur istrinya yang sedang terpuruk. Akibatnya, suasana di dalam rumah tangga mereka ikut memburuk. Emosi pasangan muda itu tidak stabil, membuat pertengkaran sering terjadi. Kebanyakan setiap pertengkaran yang diributkan masalah uang. John menuduh Erin terlalu boros dan sebaliknya Erin menuduh suaminya tak bisa berhemat. Situasi yang panas itu tidak membantu memulihkan perasaan Erin yang hancur lebur akibat gagal memiliki anak. Dalam setiap acara kumpul-kumpul dengan tetangga sebelah, Erin Corwin tidak bisa menyembunyikan wajah sedih serta duka mendalamnya. Di saat itulah, Chris Lee, suami Nicole, memperhatikan perubahan sikap Erin Corwin yang sekarang lebih pendiam dan selalu berwajah muram. Sebagai sahabat, rekan marinir John itu kemudian mencoba menghibur Erin. Dalam beberapa kesempatan, saat sedang ada acara bersama, Chris Lee terlihat memberikan perhatian spesial kepada Erin. Dia mengajak Erin Corwin mengobrol dan mendengarkan keluh kesahnya. Erin yang saat itu sedang rapuh, merasa sangat senang mendapat perhatian dari Chris Lee. Dia kemudian sering berkeluh kesah tentang permasalahan rumah tangganya yang terasa sangat berat untuk dijalani. Kedekatan Chris Lee dan Erin Corwin pun semakin erat karena keduanya sama-sama menyukai kuda. Mereka sering menunggang kuda berdua. Dalam setiap kesempatan mereka ngobrol dan saling berbagi beban kehidupan secara langsung ataupun saling berkirim kabar. Hingga sebuah ciuman yang dilemparkan Chris Lee mendarat di hati Erin Corwin. Kejadian itu terjadi di rumah Erin Corwin pada bulan Februari tahun 2014.
Saat itu, mereka sedang mengadakan acara nonton bareng. Ketika John Corwin dan Natalie Lee sedang menonton film laga di ruangan sebelah. Saat itu, Chris Lee mencuri kesempatan mencium istri tetangganya. Malam itu, hubungan kekeluargaan berubah menjadi perselingkuhan antar tetangga akibat satu ciuman. Setelahnya, Erin dan Chris jadi sering bertemu untuk melampiaskan hasrat asmara mereka yang sedang membara. Tentu saja, tanpa sepengetahuan suami atau istri mereka masing-masing. Tetapi sebagai seorang istri, Nicole mulai curiga ada yang aneh dengan cara suaminya memperlakukan Erin Corwin yang terlihat berlebihan. Nicole pun memeriksa ponsel suaminya, dan di sana dia menemukan pesan-pesan mesra serta romantis antara suaminya dan Erin Corwin. Setelah membaca semua pesan romantis itu, Nicole langsung meradang dan melaporkan perselingkuhan itu kepada John Corwin, suami Erin. Ketika keduanya dikonfrontasi, Erin dan Chris mengakui hubungan mereka. Keduanya diminta untuk menghentikan hubungan gelap itu. Chris Lee dan Erin Corwin setuju. Mereka berjanji akan menyudahi perselingkuhan mereka. Tetapi apa mau dikata, namanya sudah mabuk cinta. Beberapa minggu setelah itu, Chris Lee dan Erin Corwin kembali bertemu secara sembunyi-sembunyi. Keduanya sudah tidak kuat menahan hasrat yang menggebu-gebu. Hingga di bulan Juni tahun 2014, Erin Corwin mengandung untuk kedua kalinya. Saking senangnya dia menyebarkan berita bahagia itu di sosial media. Tetapi anak siapakah yang sedang dikandungnya? Chris Lee kekasih gelapnya, ataukah John Corwin suaminya? Pertanyaan itu tidak pernah akan terjawab karena Erin Corwin dinyatakan menghilang pada tanggal 28 Juni tahun 2014 saat dia pergi mengunjungi Taman Nasional Joshua Tree. Sehari setelah Erin Corwin pergi ke Taman Nasional, akhirnya John Corwin melaporkan istrinya menghilang. Suhu di Taman Nasional pada bulan Juni sangatlah panas. Kondisi itu bisa berbahaya bagi keselamatan Erin Corwin yang saat itu sedang mengandung bila tidak segera ditemukan. John Corwin yang pertama kali dicurigai berkaitan dengan menghilangnya istrinya. Namun kecurigaan itu menipis setelah perselingkuhan Chris Lee dan Erin Corwin terungkap. Chris Lee dianggap lebih mencurigakan. Dia menutupi perselingkuhannya kepada polisi. Selain itu, dia dianggap lebih memiliki peluang serta bukti yang memberatkan. Didapatkan informasi bahwa pagi yang sama saat Erin Corwin pergi ke Taman Nasional. Secara kebetulan, hari itu Chris Lee juga pergi ke Taman Nasional. Dan ketika mobil Erin ditemukan di tengah Taman Nasional, ditemukan juga jejak roda mobil lain di sekitarnya yang identik dengan roda mobil milik Chris Lee. Ketika mobil pria itu digeledah, ditemukan sejumlah barang yang bisa digunakan untuk menuntaskan seseorang. Chris Lee juga diketahui mencari berbagai informasi lewat internet tentang hal-hal yang berhubungan dengan jasad. Tetapi saat diinterogasi, Chris Lee menolak mengakui keterlibatannya. Seminggu setelah Erin Corwin dinyatakan menghilang, Chris Lee diberhentikan secara terhormat dari Dinas Marinir. Bersama dengan istrinya Nicole dan putrinya Liberty, Chris Lee kemudian pindah ke daerah asalnya di Alaska. Meski kecurigaan Chris Lee berkaitan dengan menghilangnya Erin Corwin semakin menguat, namun Erin Corwin harus terlebih dulu ditemukan. Hingga akhirnya, sehari sebelum pencarian atas Erin Corwin dinyatakan selesai pada tanggal 16 Agustus tahun 2014, barulah jasad itu ditemukan. Pencarian itu bukanlah proses yang mudah karena di area Taman Nasional Joshua Tree tersebar ratusan sumur tua peninggalan masa penambangan emas tempo dulu. Di salah satu dari sumur itulah tercium bau BBM yang sangat kuat hingga membuat petugas curiga. Ketika diperiksa di dalamnya ditemukan jasad dengan jerigen BBM tergeletak di sebelahnya. Berdasarkan catatan gigi dipastikan bahwa itu adalah Erin Corwin. Kondisinya saat ditemukan begitu buruk, hingga tidak bisa dipastikan Erin Corwin saat itu benar-benar mengandung atau tidak. Tetapi ada satu yang bisa dipastikan bahwa penyebab kematian adalah cekekan. Bau BBM yang kuat serta jerigen BBM menunjukkan pelakunya berusaha membakar sumur untuk menghilangkan jejak. Namun usahanya gagal karena kadar oksigen yang rendah di dalam sumur membuat api sulit menyala.
Chrisley akhirnya ditangkap. Dalam persidangan dia mengaku tragedi yang menimpa kekasih gelapnya bukan kesengajaan dan tidak direncanakan. Apa yang terjadi adalah sebuah kecelakaan karena emosinya saat itu. Chrisley mengatakan di pagi saat kejadian, Erin Corwin mengaku telah melakukan hal tidak senonoh pada putri Chrisley. Pengakuan Erin membuat Chrisley kehilangan akal sehat dan langsung menuntaskan Erin. Wanita malang itu berakhir di dasar sumur. Tetapi para juri tidak percaya pernyataan Chrisley. Ceritanya tentang apa yang dilakukan Erin pada putrinya dianggap hanya karangan Chrisley agar mendapat hukuman lebih ringan. Mereka lebih meyakini semua bukti yang telah terkumpul menunjukkan mantan marinir itu telah mempersiapkan semuanya. Chrisley akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Sehari sebelum dirinya menghilang, Erin Corwin memberitahu sahabat lamanya di Tennessee tentang rencana pertemuannya dengan Chrisley di Taman Nasional. Chrisley akan memberikan kejutan spesial padanya dan mengajak Erin bertemu di Taman Nasional Joshua Tree. Erin mengira kejutan yang dimaksud Chrisley adalah sebuah lamaran. Tetapi malangnya yang didapat Erin Corwin bukan cincin yang melingkari jarinya, melainkan kematian. Erin Corwin berakhir di tangan pria yang dicintainya, seorang monster yang menyamar sebagai sahabat. Hingga akhir, tidak bisa dipastikan siapakah ayah sebenarnya dari janin yang dikandung olehnya. Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.